dalam rangka acara ujian disertasi Haja Irma Suryani Samsudin, SPD MPD, hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021. Ada beberapa peraturan dalam mengikuti sidang ujian promosi. Yang pertama, para peserta selama acara berlangsung agar kiranya menonaktifkan audio, video, dan mikrofonnya. Yang kedua, terkhusus untuk promovendus, penentuan batas waktu dalam pemaparan disertasi dan sesi tanya-jawab, mohon memperhatikan kode dari MC. Atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta Dewan Penguji telah hadir dalam forum ujian terbuka disertasi. Sidang ujian terbuka disertasi Saudara Irma Suryani Samsudin akan dimulai. Disilahkan kepada Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dewan Munakis dan promotor yang saya muliakan, yang saya hormati, promotor dan penguji, terutama sekali kepada penguji eksternal Dr. Firman yang telah bergabung pada siang hari ini. Yang saya muliakan Rektor Universitas Yapis Jayapura yang juga turut bergabung bersama dengan seluruh keluarga besar Universitas Yapis Jayapura. Yang berbahagia Provenda bersama dengan suami dan seluruh keluarga, para undangan dan para tamu yang kami muliakan. Pada hari ini akan diselenggarakan ujian promosi doktor sebagai berikut. Nama Irma Suryani Samsudin 8046. Konsentrasi pendidikan dan keguruan. Pekerjaan dosen Universitas Yapis Jayapura. Pendidikan sarjana pada Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Teknologi Pendidikan tahun 1997. Magister pada Pasca Sarjana Universitas Cendrawasih Papua, konsentrasi manajemen pendidikan tahun 2018. Program doktor pada Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, Prodi Dirasa Islamiyah, konsentrasi pendidikan dan keguruan tahun 2019 sampai sekarang. Peserta sidang yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Sidang ujian promosi doktor secara resmi saya buka. Promovendus akan mempertahankan disertasi dengan judul Peranan Kepala Madrasah dan Guru dalam mengembangkan karakter peserta didik MTS Tahfizul Quran Al-Imam Asim Kampus 2 Makassar. Para Dewan Penguji dalam sidang ujian ini sebagai berikut. Dr. Haji Andi Adrus LCMA, Associate Profesor dalam bidang pemikiran Islam pada Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Dr. Firman MPD, Associate Profesor dalam bidang ilmu pendidikan dan keguruan pada IAIN Parepare. Beliau adalah penguji eksternal. Profesor Dr. Haji Bhaking Rama MS, Profesor dalam bidang ilmu sejarah pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Dr. Haji Arifuddin Siraj, MPD, Associate Profesor dalam bidang ilmu administrasi publik pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Dr. Haji Andi Marjuni, MPDI, Associate Profesor dalam bidang pendidikan dan keguruan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Profesor Dr. Haji Abdurrahman Geteng, Profesor dalam bidang ilmu pendidikan agama Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Dr. Haji Hamzah Harun LCMA, Associate Profesor dalam bidang pendidikan dan keguruan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Dr. Miskat Malik Ibrahim, MSI, Associate Profesor dalam bidang ilmu penelitian dan evaluasi pendidikan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.
Saudara Promovenda disilakan menyampaikan abstrak disertasi dengan tidak membaca naskah. Waktu 10 menit. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Rektor UIN Alauddin Makassar, Maha Guru Maha Terpelajar, Bapak Profesor Haji Hamdan Johannes MA PhD. Yang terhormat Maha Terpelajar Bapak Dr. Haji Andi Aderus Ilsi MA sebagai pimpinan sidang dan penguji utama. Yang terhormat Maha Terpelajar Bapak Dr. Firman MPD sebagai penguji eksternal. Terima kasih atas kehadirannya Pak Doktor. Yang terhormat Maha Guru Besar Terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Bahakin Rama MS sebagai promotor dan penguji. Yang terhormat Maha Terpelajar Bapak Dr. Haji Arifuddin Sirat MPD sebagai kopromotor 1 dan penguji. Yang terhormat Maha Terpelajar Bapak Dr. Haji Andi Marjuni MPDI sebagai kopromotor 2 dan penguji. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Abdurrahman Geteng MA sebagai penguji pertama. Yang terhormat Maha Terpelajar Bapak Kiai Haji Hamzah Harun Al-Rasyid LC MA PhD sebagai penguji 2. Yang terhormat Maha Terpelajar Ibu Dr. Haja Miskat Malik Ibrahim MSI sebagai penguji 3. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah melahirkan dan mendidik saya, almarhum Bapak Mayor Purnawirawan Samsudin dan almarhumah Ibu Dr. Randa Siti Dahra Daud. Kedua mertua saya, Bapak Haji Nurin Puang Mataram dan almarhumah Haji Mukarramah Densanang. Suami saya, kandidat Dr. Ustadz Haji Muhammad Nur SHI MAG, dan kedua anak saya yang selalu memberikan support dan semangat. Saudara kandung saya, almarhum Bapak Letkol Purnawirawan Zulkifli dan Nyonya Marlinda ST MT dan suami Nurlela SPD dan suami dan Samsiar. Kemudian Rektor Universitas Yapis Papua, Bapak Dr. Haji Muhdi B. Hi Ibrahim SE MM. Terima kasih atas kehadirannya Pak Doktor. Kemudian Wakil Rektor 1, 2, dan 3. Direktur Pascasarjana Universitas Yapis Papua. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Yapis Papua Ibu Dr. Neti SAG MPD. Seluruh dosen dan sivitas akademik Universitas Yapis Papua. Pimpinan Pondok Pesantren Ulumul Quran Kabupaten Maros Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Nur Samsi Puangpawa SHMA. Pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Imam Asim Makassar Al-Mukarram Kiai Haji Sam Amir Yunus Al-Hafiz. Kepala MTS Tahfidzul Quran Al-Imam Asim, Kepala Madrasah MTS Tahfidzul Quran Al-Imam Asim Kampus 2 Makassar, beserta para guru, khususnya Ustadz Rahmat Hamid SK MA. Dosen, pembimbing, dan penguji yang telah banyak membantu dalam penyelesaian disertasi saya. Para dosen pengampu mata kuliah yang memberikan ilmu pengajaran pendidikan kepada saya. Ketua Prodi Dirasa Islamiyah Ibu Dr. Amra Kasim LC MA, Kepala Tata Usaha Haji Asdarina SAG, beserta staf yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik. Kepala Perpustakaan dan staf. Ketua Wanita Islam Provinsi Papua Ibu Haji Bau Anting SPD MPD, Ketua Wanita Islam Jayapura Kota Jayapura Ibu Nikmah Raub, dan Wakil Ketua Ibu Haji Nisrina dan Haji Megawati. Seluruh keluarga besar saya dan keluarga besar suami. Kemudian sahabat terkhusus, sahabat syahid saya, sepenanggungan
saling memberi motivasi Ibu Dr. Nadira SAG MPD Promo Venda mungkin dipersingkat langsung masuk ke Ya. inti. dan seluruh mahasiswa Ibu Dr. Rosmiati SMA dan seluruh mahasiswa teman-teman saya yang belum sempat saya sebut satu persatu. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan abstrak disertasi saya. Disertasi ini berjudul peranan kepala madrasah dan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik MTS Tahfidzul Quran Al-Imam Asim Kampus 2 Makassar. Penelitian ini bertujuan pertama menganalisis gambaran karakter dan kondisi real peserta didik MTS Tahfidzul Quran Al-Imam Asim. Kemudian kedua, menganalisis dan menemukan peranan kepala madrasah dan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik. Kemudian yang ketiga, menganalisis dan menemukan faktor pendukung dan penghambat dalam mengembangkan karakter peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Tahfidzul Quran Al-Imam Asim Kampus 2 Makassar. Kemudian metodologi penelitian ini meliputi jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian yaitu MTS Tahfidzul Quran Al-Imam Asim Kampus 2 Makassar. Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi. Sumber data berasal dari data primer yaitu kepala madrasah, guru, dan siswa peserta didik. Kemudian data sekunder yaitu dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data guru dan siswa dan aturan-aturan. Kemudian metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Terakhir, pengujian keabsahan data, penelitian kualitatif dilakukan dengan triangulasi. Kemudian, hasil penelitian. Kondisi real peserta didik MTS Tahfidzul Quran Al-Imam Asim Kampus 2 Makassar secara umum tergambar dalam 3 kegiatan, yaitu informal, formal, dan non-formal. Ketiga kegiatan ini mencerminkan adanya nilai-nilai karakter, religius, kejujuran, kedisiplinan, kemandirian, kepedulian sosial, tanggung jawab, dan kerja keras. Kemudian, pengembangan karakter peserta didik MTS Tahfidzul Quran Al-Imam Asim Kampus 2 Makassar melalui peranan kepala sekolah dan guru. Adapun peranan kepala madrasah adalah memfokuskan pada fungsi pengawasan, kemudian fungsi evaluasi, fungsi pengelolaan, dan sedangkan peranan guru adalah fungsi sebagai peranannya yang bersifat aplikatif, yang yaitu komunikator, fasilitator, eksekutor, evaluator, dan pendekatan transendental. Kemudian faktor pendukung yaitu dalam mengembangkan karakter peserta didik MTS Tahfidzul Quran Al-Imam Asim adalah pertama, keterlibatan semua pihak dalam hal ini, adanya interaksi antara guru dan peserta didik secara intens. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian ketiga, sanksi yang tegas. Keempat, lingkungan yang kondusif. Kemudian sedangkan faktor penghambat dalam mengembangkan karakter peserta didik ini adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih fokus kepada guru, santri, dan sarana. Sementara faktor eksternal fokus kepada orang tua, peserta didik, dan lingkungan. Kemudian implikasi penelitian. Yang pertama, Madrasah Tsanawiyah MTS Tahfidzul Quran Al-Imam Asim harus memaksimalkan pemahaman Al-Quran terhadap peserta didik untuk mewujudkan salah satu visinya, yaitu hafizu Al-Quran maknan, menghafal Al-Quran dan memahami maknanya. Untuk mengantarkan peserta didik mudah mengamalkan Al-Quran, hafiz Al-Quran amalan, sehingga selaras dengan pengembangan karakter peserta didik. Kemudian yang kedua, pembelajaran Al-Quran tahsin dan memaknainya sebaiknya ditambahkan ke dalam mata pelajaran pokok di sekolah-sekolah Islam atau sekolah-sekolah umum yang peserta didiknya beragama Islam. Demikian penyampaian saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan kepada penguji pertama, Yang Mulia Dr. Haji Miskat Malik Ibrahim, MSI, untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Waktu dialog 7 menit. Disilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang, dalam hal ini Wakil Direktur Pasca Sarjana Bapak Dr. Haji Andi Adarus LCMA, dan segenap Dewan Penguji ujian promosi, terkhusus Bapak Dr. Firman MPD selaku penguji eksternal, yang terhormat para undangan, keluarga besar Promovenda, termasuk keluarga besar dari Universitas Yapis Jayapura, dan tentu segenap hadirin yang sempat hadir di ujian promosi ini. Baik, pertama-tama saya mengucapkan selamat Bu Irma dan mengapresiasi atas segala kegigihannya ya, kesungguhannya. Saya selama berinteraksi dengan Bu Irma ini, saya tahu betul ya kesungguhannya, kerja kerasnya, dan itu tidak memakan waktu yang cepat ya, dari tahap demi tahap yang Ibu Irma hadapi hingga sampai pada tahap ujian promosi ini ya. Insya Allah beberapa menit lagi nanti ke depan ya. Kajian disertasi Promovenda ini kan terkait dengan peranan kepala madrasah dan guru ya, dalam kaitannya pengembangan karakter peserta didik di Madrasah Sanawiyah Tahfizul Quran Al-Imam Asim Kampus 2 Makassar. Ya, di latar belakang Promovenda telah mengemukakan kegelisahan akademik yang menjadi alasan dilakukannya penelitian ini. Ya, tentu berdasarkan kondisi objektif bahwa beberapa peserta didik menurut Promovenda memiliki karakter yang belum sesuai dengan statusnya sebagai peserta didik Tahfizul Quran. Sos, ya betul. Oke. Baik, ya. Nah dari hasil penelitian ya dijelaskan ada 7 aspek yang menggambarkan peranan guru. Jadi saya fokus ke guru Bu Irma, yang di situ disebutkan beberapa aspek yang menggambarkan peranan guru pada pengembangan karakter ini. Nah, saya mohon dijelaskan kaitannya dengan kompetensi guru dalam konteks ini. Ya, itu Bu Irma tidak angkat di analisis indeks di pembahasannya. Ya, itu karena kan ada 7 aspek ya. Nah, sekarang saya ingin temuan Bu Irma itu jika dikaitkan dengan kompetensi guru dalam konteks pengembangan karakter peserta didik ini. Silakan Bu Irma. Terima kasih Bu Dokter atas pertanyaannya. Kebetulan yang saya dapat dalam penelitian saya yaitu peranannya ada 6 yang saya dapatkan Ibu Dokter, komunikator, eksekutor. 6 atau 7? Ya, yang saya dapatkan. Iya, oke. Ya, eksekutor, komunikator, kemudian motivator, evaluator, ada 6, evaluator dan iya, oke. Transendental. Nah, transendental ini pendekatan kejiwaan yang berupa doa. Ini yang saya dapatkan, yang di antara peranan-peranan guru ini yang baru saya lihat, Bu Dokter. Jadi dianggaplah sebagai penemuan baru bahwa ternyata di pesantren ini ada kekuatan doa, yaitu guru di mana guru menyuruh siswanya, sebelum menyuruh siswanya dia yang berdoa untuk siswa, kemudian menyuruh siswanya untuk berdoa sendiri untuk dirinya sendiri,
dan meminta kepada orang tuanya. Bahkan mereka kalau ada pertemuan antara orang tua murid, yang dianjurkan bahwa sebaiknya orang tua mendoakan anaknya, selalu mendoakan, dan anak juga mendoakan kepada ibunya, saling mendoakan, sehingga kekuatan doa itu lebih kuat, sehingga membentuk membentuk karakter lebih kuat. Itu pengaruhnya. Ada 6. Ya, oke. Maksud saya begini, itu temuan Bu Irma kan. Nah, sekarang saya ingin Bu Irma dari 6 aspek itu, saya tadi membaca malah 7 aspek. Iya. Dari 6 aspek itu, jika dikaitkan dengan kompetensi guru, bagaimana Anda membahas ini? Kan berbagai keterlibatan kompetensi ini kan ikut dari inisiatif di guru itu. Iya. Misalnya tadi Ibu Irma menyebutkan ada kekuatan doa. Itu kompetensi guru dalam apa? Ada berapa kompetensi guru Bu Irma dulu? Profesional. Ada 10 Bu Dokter. yang sesuai dengan Permendikbud untuk guru Bu Irma. Kompetensi pedagogik. Kompetensi apa? Pedagogik. Iya. Saya kira profesional. Profesionalis. Ada 4 lah yang umum, apalagi? Profesionalisme, pedagogik, pendidikan, apalagi? Kemudian kepribadian, sosial. Nah, contohnya Anda temuannya kan karena misalnya tadi kekuatan doa, aspek kekuatan doa dari guru kan, berdasarkan doa itu ya ada kekuatan di situ sehingga nanti akan ada perubahan, begitu ya? Pada karakter peserta didik. Nah, itu terkait dengan kompetensi guru apa? Kepribadian. Iya, Pak. Ya, Bu. Ya, kalau contohnya dari kompetensi sosial? Sosial ada. Apa itu misalnya, Bu Irma? Misalnya perpaduan dalam kegiatan realnya berimpak setiap subuh Jumat. Kemudian peranan guru di dalam hal kegiatan ini yang memotivasi siswa sebagai komunikator dan menerangkan manfaat daripada indikatornya ya. Ya, jadi maksud saya begini Bu Irma ya. Jadi kan harusnya itu dari temuan data lalu Anda mengemukakan ada 7 itu kan harusnya nanti setelah dibahas nggak bisa harus begitu berbicara tentang guru, tentu berbicara dengan kompetensi guru. Nah, itu kan akhirnya nanti akan memunculkan hipotesis yang nanti akan penelitian lanjutan orang-orang kuantitatif bahwa misalnya ada pengaruh kekuatan doa ya dari segi kompetensi kepribadian terhadap karakter seperti itu. Jadi ya harusnya ke situ lebih kuat secara konsepnya untuk pedagogiknya. Baik, selanjutnya ada. Mohon maaf Bu Miskat, waktu sudah habis dari tadi. Terima kasih Pak Ketua. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dr. Miskat Malik. Selanjutnya dipersilakan kepada penguji kedua Yang Mulia Dr. Haji Hamsarun LCMA untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Waktu dialog 7 menit. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya muliakan pimpinan sidang Pak Al-Mukarram Wadir Dr. K. Haji Andi Adrus Pasindringi, para Dewan Penguji dan Promopenda yang saya hormati. Promopenda membahas tentang peranan kepala madrasah dan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik di pesantren Tahfidzul Quran Imam Asim. Nah, saya ingin mendengar bagaimana gambaran karakter peserta didik yang Ibu temukan di Pondok Pesantren Imam Asim Makassar. Silakan. Terima kasih pertanyaannya Pak Kiai.
adapun gambaran karakter yang saya dapatkan di MTS, yang saya bahas masalah MTS Pak Kiai, itu ada dalam hal ini ada 3 kegiatan yang saya perhatikan. Kegiatannya yaitu kegiatan realnya, 1 informal dan formal dan non formal. Kemudian ketiga kegiatan ini tergambar karakter di dalamnya, yaitu seperti informal. Kegiatannya berupa salat subuh berjamaah, kemudian yang kedua berzikir, membaca surat Al-Waqiah, kemudian berinfak setiap Jumat subuh, kemudian yang lain adalah salat duha berjamaah. Nah, adapun saya paparkan satu-satu Pak Kiai mengenai karakter ini. Adapun karakter di dalam salat subuh berjamaah itu jelas religius, karena mengajarkan kepada anak-anak betapa pentingnya salat. Tidak bisa ditinggalkan, maka harus datang tepat waktu. Datang tepat waktu ini adalah karakter kedisiplinan. Kemudian ada kepedulian sosial, karena dalam pertemuan dengan teman-temannya pasti ada ramah tamah, misalnya saling senyum, saling menyapa. Di antara itu ada kepedulian sosialnya. Kemudian dalam kegiatan membaca surat Al-Waqiah. Al-Waqiah ini jelas religius, karakter religius, tetapi ada pelatihan di dalamnya Pak Kiai, karena sambil membaca surat Al-Waqiah, peserta didik juga memperbaiki bacaannya. Kemudian pendekatan kepada Allah Subhanahu lebih dekat, karena orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran akan jiwanya semakin tenang, dan ini yang membuat karakter lebih kuat, karena alunan, lantunan, suara dan suara mengaji Al-Quran itu membuat kuat, tenang. Baik, kemudian Ibu, baik. Ya, saya ingin menghubungkan dengan sebuah riset yang telah dilakukan oleh Thomas John Stanley di PhD di Amerika, bahwa beliau melakukan riset tentang 100 faktor penentu kesuksesan seseorang. Siapa tahu misalnya ini nanti temuannya sama dengan Ibu. Beliau melakukan riset di 1001 dengan responden orang dengan yang menarik. Di antara 1001 respondennya itu ada 733 responden yang milioner. Lalu kemudian temuan dari riset itu mengatakan bahwa sesungguhnya faktor yang paling menentukan seorang sukses dalam melakoni sebagai pemimpin apapun itu, perusahaan atau perguruan tinggi dan sebagainya, itu sesungguhnya bukan ditentukan oleh IQ. Dan yang kedua bukan juga ditentukan oleh yang bersangkutan lepasan dari perguruan tinggi ternama di dunia. Tapi yang paling menentukan sebenarnya dia urai 100, tapi yang 10 besar sepertinya sebagian besar Ibu Irma paparkan, tapi tidak keseluruhannya. Yang paling menarik dari beliau adalah yang paling menentukan nomor 1 katanya adalah kejujuran. Tadi Ibu Irma tidak sebut kejujuran. Nah, ada nggak Anda temukan karakter kejujuran dalam riset itu? Ada nggak karakter kejujuran yang Anda temukan di santri itu? Ya, terima kasih Pak Kiai pertanyaannya. Ada Pak Kiai. Kebetulan ya memang ada karakter itu, ada 7 karakter yang saya dapatkan. Ya, diantaranya kejujuran. Itu diantaranya kegiatannya banyak. Dalam kegiatan formal juga ada kejujuran, karena anak-anak dilarang untuk menyontek. Ya, harus menyelesaikan sendiri pekerjaannya tanpa dulu dibantu oleh orang lain. Nanti tidak mampu untuk menjawab, bertanya kepada gurunya, bukan kepada temannya. Diharapkan begitu oleh guru. Jadi ada kejujuran di sini. Kemudian kejujuran itu yang lain adalah membaca surat Al-Waqiah, Pak Kiai. Kadang-kadang karena beramai-ramai, guru tidak tahu siapa yang membaca, siapa yang hanya yang moti-moti bawahnya, tapi tidak mengaji. Nah, ini dituntut kejujuran peserta didik, dan mengingat bahwa saya diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
biar meskipun tidak ditahu bahwa dia yang mengaji, dia tidak mengaji atau mengaji, harus percaya diri bahwa saya harus jujur. Baik. Tidak Bisa dilihat. nggak Ibu Irma beri sedikit definisi yang mudah dipahami tentang kejujuran? Apa itu kejujuran sebenarnya? Kejujuran adalah sikap yang tidak keluar dari yang ditentukan atau yang sewajarnya, kejujuran. Kemudian bersikap apa yang ada, apa adanya. Tidak menyembunyikan sesuatu dan tidak menambah sesuatu untuk tampil. Dalam bahasa agama itu apa itu Irma? Dalam bahasa agama apa itu kejujuran? Dalam bahasa agama. Biasa kita sebut dalam bahasa agama itu apa? As-sidq. As-sidqu. Oke, jadi kejujuran adalah sikap yang di dalamnya tercermin adanya kesesuaian antara hati, kemudian perkataan dan perbuatan. Nah, jadi kalau lain kata, lain hati, lain yang dikerjakan itu bukan kejujuran. Makanya santri itu dilatih untuk sesuai dengan hati dan lisannya. Ya. Ya enggak? Iya. Baik. Kemudian tadi ada transendental. Kenapa transendental dipasang di situ tadi? Kayak waktu menjawab tuh Irma. Kenapa bukan apa itu transendental? Terima kasih Pak Kiai pertanyaannya. Ya. Kalau pengertian saya, pemahaman saya, transendental itu pendekatan melalui kejiwaan, jiwa, pendekatan hati atau rohani. Transenden itu dalam dunia filsafat meyakini bahwa Tuhan ada di atas. Ya, lawan dari imanen. Jadi maksud saya ini terlalu tinggi ini bahasa kalau dipasang di santri transendental. Ini istilah kuliah ini transendental. Kenapa kita tidak pasang saja misalnya ada nilai-nilai ketuhanan misalnya. Nilai-nilai ketuhanan meyakini bahwa kita ini terbatas, Tuhan serba tidak terbatas. Dengan begitu kita mesti menolong oleh sesuatu yang tidak terbatas. Gitu kan? Tidak usah transendental terlalu tinggi sepertinya ini bahasanya kalau mau dipasang dengan sebagai sebuah temuan di sana. Saya yakin pesantren itu tidak menggunakan kata-kata transendental. Tapi kalau gimana apa alasannya? Baik, Prof. Hendra dijawab saja dengan singkat karena waktu sudah habis. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Kiai. Saya memilih kata transendental itu adalah kekuatan doa. Di mana itu aja ditulis kekuatan doa, enggak usah transendental, kekuatan doa. Oh iya, Pak Kiai. Iya. Supaya lebih dipahami. Halo? Sudah selesai atau tidak terdengar suaranya? Jaringan kayaknya Pak Kiai sudah habis. Oh, jaringan. Oh iya. Oh iya. Jaringan ya. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Profesor Dr. Haji Abdurrahman Geteng MA untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Waktu dialog 7 menit. Silakan, Prof. Nampaknya barangkali Pak Prof. Rahman Geteng sedang bermasalah jaringan sehingga langsung saja kita persilakan kepada penguji eksternal Dr. Firman MPD untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Waktu dialog 10 menit. Silakan Pak Dr. Baik, terima kasih pimpinan sidang yang saya hormati, promotor dan pro-promotor, para penguji, para profesor yang saya hormati, para pelajar dan Pak Kiai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan
disertasi yang telah disampaikan oleh Ibu Irma Suryani Samsudin. Yang pertama saya ingin minta penegasan dari Promopenda tentang fokus penelitian yang membahas tentang pengembangan karakter studi pada MTS Hafizul Quran Al-Imam Hasyim Makassar. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi bahwa yang ingin diurai oleh Promopenda ini adalah karakter peserta didik. Kemudian kedua adalah peran kepala sekolah dan guru dan kendala-kendala yang kendala dan hambatan atau yang dihadapi dalam pengembangan karakter. Mungkin bisa ditegaskan kembali alasan memilih pembentukan karakter ini, apa pentingnya penelitian ini dilakukan, kemudian memfokuskan kepada lembaga hafiz pesantren, kan itu adalah lembaga yang memiliki lingkungan tersendiri. Mungkin ada alasan tertentu Ibu menetapkan itu, sehingga penelitian ini dilakukan pada lembaga hafiz Al-Quran yang berasrama atau tinggal di dalam sebuah kompleks. Silakan Ibu Irma. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Dokter. Saya akan menjawab kenapa saya tertarik. Saya tertarik karena ada teori yang menyatakan bahwa dengan membaca Al-Quran itu akan menyenangkan hati atau menenangkan jiwa. Nah, ini ingin saya buktikan. Kemudian saya juga ingin membuktikan bahwa apakah yang dibaca oleh peserta didik itu, misalnya Al-Quran, apakah sesuai dengan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari, itu yang saya ingin ketahui. Kemudian gambaran peranan, ada keterhubungan karena gambaran karakter peserta didik itu ada peranan kepala sekolah, kepala madrasah dan guru, di mana untuk mengembangkan pendidikan karakter ini dibutuhkan aktivitas dari peserta, dari kepala madrasah dan guru. Kemudian saya mengambil pengembangan, bukan pembentukan. Pada dasarnya peserta didik itu sudah dibentuk di rumahnya, kemudian masuk ke madrasah itu membawa pembentukan itu. Nah, pembentukannya kemudian dikembangkan di MTS. Nah, adapun kalau maksud saya ini kan pondok pesantren. Ya. Di luar pondok itu kan ada pendidikan formal, ada sekolah MTS. Nah, Ibu kan teliti di MTS-nya. Maksud saya kenapa program-program pesantrennya yang masuk di kajian Ibu, bukan di sekolah, maksud saya itu yang formal di pagi hari. Kan di pagi hari itu banyak kasus ya. Anak bisa melakukan sesuatu yang bisa diobservasi, dilihat karakternya itu bisa dilihat di luar, bukan di dalam kompleks itu yang memang sudah di setting begitu, sehingga memang lingkungan lah yang, karena ada pengalaman begini Ibu Irma ya, itu anak-anak yang diajar atau dibiasakan salat duha, salat tepat waktu dengan absensi ya, presensi, itu ternyata tidak berdampak kalau pulang ke rumah. Banyak anak yang berasal di pesantren, setelah pulang ke rumah tidak salat subuh. Nah, itu kan disiplin tadi karena ada hukuman. Apakah hukuman itu memang memberikan kesadaran atau hanya ya sebagai hanya untuk disiplin sesaat begitu ya? Itu barangkali yang tidak terlihat di sini. Karena yang Ibu Irma tadi tampilkan itu adalah lebih banyak kepada fungsi-fungsi manajemen. Bagaimana itu program dibuat, dievaluasi, dikontrol, dan ditindaklanjuti misalnya begitu. Tapi di aktivitas itu, aktivitas kegiatan sehari-hari peserta didik itu yang menunjukkan karakter aslinya. Mengapa Ibu tidak observasi itu, tidak memperoleh data dari kegiatan-kegiatan aktivitas siswa sehari-hari? Saya sering menemukan Ibu begini ya, karena ada absensi, presensi itu, anak itu berlarian ya Bu ya, tanpa kadang-kadang wudunya tidak beres. Ada lagi yang saya dapatkan sementara kencing di pintu WC kencing ya, air kecil itu tidak dicuci karena terburu-buru gitu. Wudunya juga tidak sempurna, dia lari ke masjid hanya karena mengejar presensi tadi itu.
tidak mau dihukum. Nah, ini maksud saya itu karakter mana yang ibu temukan itu? Kalau seperti itu kenyataannya, setelah keluar dari pondok, ternyata tidak ada karakter yang dibawa. Kalau yang membaca sih, yang menghafal ya saya yakin itu sudah. Tapi ada kan kasus sebenarnya. Maksudnya kasus-kasus seperti itu apa ibu temukan itu dalam observasi? Silakan ibu Irma. Terima kasih pertanyaannya Pak Dokter. Saya akan menjawab apa yang menurut penglihatan saya. Begini Pak Dokter, Pak, kejadian atau peristiwa yang Pak Dokter kemukakan mungkin segelintir, tidak semua anak-anak demikian. Barangkali kalau mau dikatakan bahwa di dalam pesantren dia berakhlak atau berkarakter, kemudian keluar dari rumah, masuk ke rumah, dia tidak salat subuh atau dan sebagainya. Di sini barangkali perlu kerjasama antara orang tua dengan pihak pesantren. Bukan hanya pihak guru atau pengajar yang harus memperhatikan karakter. Pihak orang tua juga harus memperhatikan. Artinya pesantren itu dibawa ke rumah. Ya, itu barangkali Ibu Irma perlu tambahkan barangkali bagaimana kerjasama orang tua dan pembina. Kan ibu kan guru sesungguhnya, ibu kan kaji kan tentang guru. Padahal yang banyak berperan mungkin pembina yang tinggal di dalam itu yang 24 jam. Ada guru Pak Dokter. Ada guru. Berapa 14 mungkin sudah meninggalkan sekolah. Apakah ibu memfokuskan ke gurunya atau masuk juga pembina? Dua-duanya, termasuk dua-duanya Pak. Karena saya lihat di situ ada berapa guru itu. Ada guru, pembina, sekaligus dikatakan guru. Ada guru badal, guru badalnya. Ya. Untuk menetapkan bahwa siswa sudah memiliki karakter itu apa indikator yang ibu peroleh? Bahwa ini sudah memiliki karakter seperti ini, indikator apa yang ibu temukan sehingga bisa menyimpulkan bahwa sekiannya hampir 80% disebutnya berkarakter seperti yang bisa sebutkan bahwa ini sudah memiliki karakter jujur, memiliki karakter religius, mandiri, disiplin dan sebagainya. Itu apa indikator-indikator yang menjadi temuan ibu? Silakan. Terima kasih pertanyaannya Pak Dokter. Indikator yang saya perhatikan atau yang saya teliti ini misalnya dalam hal religiusnya itu apakah dia mampu untuk melaksanakan salat tepat waktu, keseringan datang, kemudian dia berkarakter pada saat masuk ke masjid, kemudian langsung salat sunat atau bersikir-sikir, itu adalah perubahan karakter. Jadi perubahan karakter itu dapat dilihat dengan tingkah laku atau tingkah laku yang bisa dinilai, Pak Dokter. Kemudian ada perubahan-perubahan yang signifikan yang saya lihat pada anak-anak, yaitu ketika mereka berwudu. Mereka berwudu itu antrinya tidak semrawut, artinya tidak terburu-buru, tidak saling mendahului. Siapa yang duluan, siapa yang datang, itu karakter disiplin. Ada disiplin yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan ya. Iya Pak Dokter. Dari terbawa dalam diri pribadi sehingga membentuk karakter itu ya, atau mengembangkan tadi yang dimaksud itu. Nah, bagaimana kalau misalnya yang saya tebus tadi itu, apakah hukuman itu, sanksi itu menurut ibu itu efektif itu untuk membentuk? Karena itu menurut saya seperti ibu tadi tidak bisa terlambat, padahal ada fikihnya Bu tentang masbuk. Kan tidak bisa itu dilarang orang masbuk. Kalau ada hajat misalnya, kenapa orang terlambat salat dengan jelas-jelas hukumnya fikih itu ada namanya masbuk. Nah, kalau tidak keserikan ada namanya apa itu hal-hal yang tidak bisa dihindari sehingga kita masbuk. Kenapa masbuk itu kadang-kadang tidak dihukum? Kira-kira itu apa itu dampaknya kalau seperti itu? Ya, kalau di pesantren saya lihat itu Pak Dokter, masbuk juga dapat hukuman. Tapi bukan hukuman yang keras. Hanya barangkali cuma dipanggil siapa yang terlambat diawasi, kemudian setelah selesai salat dipanggil yang terlambat, kemudian diadakan penasehatan.
pribadi ke pribadi, bukan dihukum, tapi dinasihati dulu. Kenapa terlambat? Nah, apa masalahnya? Kemudian dicari masalahnya dan dicari jawaban yang tepat supaya tidak terlambat lagi. Begitu dulu Pak Dokter, bukan diberi sanksi. Tetapi dalam hal ini bukan berarti pihak guru tidak memperhatikan masbuk, tetap ada perhatian. Iya. Baik, itu satu lagi Ibu ya. Kali ini kan kita meneliti sudah ada lingkungan yang terbentuk tadi kan pesantren. Tentu Ibu ingin mengatakan bahwa ada sesuatu yang potensi. Kalau penelitian kan bukan saja masalah yang diungkit-ungkit, tapi ada potensi, ada fenomena-fenomena yang perlu diangkat sehingga menjadi referensi misalnya. Itu ada mungkin temuan Ibu yang spesifik ya, bahwa pembentukan karakter yang di luar tadi yang manajemen itu ya, posisi manajemen itu kan sudah umum soalnya. Maksudnya di pesantren itu ada pola, ada bentuk. Pola-pola pembinaan yang dianggap efektif membentuk atau mengembangkan karakter peserta didik atau santri. Adakah yang khusus itu? Misalnya tadi kan kalau Nabi itu kan mengajarkan keteladanan. Ibu tidak singgung-singgung tadi tentang keteladanan. Gimana itu? Silakan. Terima kasih Pak Dokter. Baik, Prof. Wenda dijawab dengan singkat saja. Terima kasih Pak Dokter. Ini di dalam pesantren ini ada keteladanan. Justru keteladanan itu termasuk yang pertama. Karena dari keteladanan peserta didik mempelajari. Guru tidak terlalu banyak berbicara, hanya dengan perbuatan. Dengan keteladanan guru, ini lebih rinci kepada karakter guru. Kemudian dilihat oleh peserta didik, seperti salat subuh berjamaah. Guru tidak berkata bahwa datang cepat tepat waktu anak-anak, peserta didik. Tidak. Tetapi dia langsung datang tepat waktu, bahkan dia duluan yang datang untuk salat. Kemudian banyak anak-anak melihat. Nah, dari situ mempelajari, akhirnya peserta didik juga ikut. Bahwa, oh saya harus tepat waktu salat. Tidak selamanya guru menegur langsung, Pak Dokter. Hanya terlalu banyak dengan sikap. Kemudian barangkali kalau suatu pendidikan yang keras akan menghasilkan anak-anak yang lebih keras. Tetapi kalau dengan kelembutan, dengan perbuatan keteladanan, itu lebih mengena. Dengan kata-kata yang halus, dengan perbuatan, akhirnya ada simpulannya di disertasi Ibu ada simpulannya tentang pentingnya keteladanan. Ya. Ada yang disimpulkan. Adakah di? Ya, baik, Prof. Wenda dijawab dengan singkat saja karena dari tadi waktu habis yang disiapkan. Maaf. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Firman yang telah memberikan masukan-masukan yang luar biasa. Selanjutnya saya lihat sudah hadir Prof. Rahman Geteng, langsung saja dipersilakan kepada beliau. Waktu dialog 7 menit, Prof. Disilakan. Terima kasih, Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Pendus, dari awal kita diskusikan antara istilah karakter dengan akhlak, yang kemudian kita putuskan tetap menggunakan istilah karakter. Ya. Ya, tapi namun demikian perlu Prof. Pendus menghubungkan dengan konkret antara dua istilah ini yang menurutnya sama, ya, sehingga jelas bahwa karakter itu sesungguhnya tidak lain daripada akhlak. Ini memerlukan penjelasan. Silakan dijelaskan. Terima kasih pertanyaannya Pak Prof. Kalau yang sempat saya baca, perbedaan dan persamaan akhlak, persamaannya sama-sama. Perbedaannya, arahnya saja. Ya, apakah karakter itu mengarah kepada akhlak? Ya, itu saja. Silakan. Apa indikatornya? Ya. Silakan. Persamaannya, ya Pak Prof. Terima kasih. Ya. Persamaannya yaitu sama-sama berbicara masalah yang berkenaan baik dan buruk. Kemudian sama-sama membahas hal-hal yang tidak nampak atau batiniah. Itu persamaannya Pak Prof. Indikator bahwa karakter itu tidak lain adalah akhlak. Ya. Apa saja. Sehingga meyakinkan bahwa berbicara tentang karakter itu
sesungguhnya tidak lepas daripada akhlak. Indikatornya yaitu tingkah laku. Tingkah laku itu dapat dilihat. Tingkah lakunya dapat dinilai. Ada perubahan atau tidak. Kemudian karakter anak, kalau kita berbicara masalah karakter, sudah terselip akhlak di dalamnya. Karena seseorang anak, kalau tidak berakhlak, otomatis dia tidak berkarakter. Nah, kenapa saya mengambil istilah karakter ini, Pak Prof? Kalau istilah akhlak hanya untuk mengkhusus kepada Islam, umat Islam saja. Sementara karakter ada meluas. Bukan berarti istilah akhlak itu tidak meluas, tapi meluas saya untuk kira umat Islam saja. Itu pandangan yang keliru. Istilah itu berlaku bagi semua agama. Cuma ada spesifikasi daripada istilah itu. Misalkan kita menggunakan akhlak di dalam Islam, tidak muncul lagi pertanyaan. Yang dibicarakan itu adalah ya akhlak ya yang terdiri daripada akhlakul sayyi'ah, akhlakul karimah ya. Kemudian saya ingin melihat bahwa Anda tadi mengemukakan bahwa ada tujuh karakter. Nah, ini karena dari segi akhlak ini, apakah karakter itu sama dengan akhlak? Di dalam salah satu buku itu disebutkan al-ummahatul akhlaqus sayyi'ah wal ummahatul akhlaqul hasanah. Jadi artinya ada 7 induk akhlakul karimah, ada juga 7 induk akhlaqus sayyi'ah. Nah, kemudian di karakter itu ada 7. Dari mana muncul karakter itu? Karena karakter ini seperti yang saya katakan dulu, ini adalah rekayasa dari keinginan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh untuk mengangkat pendidikan karakter itu karena melihat bahwa pendidikan agama yang di dalamnya ada pendidikan akhlak itu dianggap gagal di dalam merubah perilaku peserta didik. Sehingga terjadilah di sekolah itu ya perkelahian, terjadi krisis, macam-macam, ya terjadi narkoba dan sebagainya. Karena itu dia ingin untuk mengangkat pendidikan karakter ini sebagai pendidikan yang dianggap mampu untuk merubah. Nah, inilah yang menjadi permasalahan di sini. Kalau kita bawa ke Islam, kenapa harus dirubah? Kenapa harus bukan pendidikan akhlak yang merupakan bagian dari pendidikan agama itu ditingkatkan? Ditingkatkan SDM-nya, ditingkatkan operasional pelaksanaannya dan sebagainya. Sehingga ini mampu untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dan di dalam salah satu intinya itu ialah ya menginginkan lahirnya manusia yang berakhlak mulia. Tidak dikatakan berkarakter. Jadi istilah akhlak itu sebenarnya sudah baku itu, dan itu adalah bagian dari pendidikan agama yang tidak bisa lagi ada pendidikan lain. Ya kalau konsekuen terhadap undang-undang. Nah ini harus kita kritisi nih. Nah, coba lihat itu tujuh karakter yang disebutkan tadi. Ya, apakah sama dengan Islam? Ya kalau Islam itu kalau kita bawa kepada sifat-sifat Tuhan ya, Al-Asmaul Husna itu 99. Begitu luasnya. Apakah akan dikalahkan dengan 7 prinsip ya dalam pendidikan karakter itu yang bisa merubah perilaku anak dari negatif menjadi positif? Saya tidak yakin itu. Anda sebagai calon doktor pendidikan Islam ini harus punya keberanian untuk mengkritik itu. Karena itu selalu kalau saya pakailah akhlak. Tapi karena kita sudah sepakati kemarin, maka Anda harus menunjukkan bahwa karakter itu terlain dari akhlak dengan mengemukakan indikator-indikatornya. Oke, silakan. Apa ada komentarnya? Terima kasih. Seorang dokter itu harus kritis. Ya, tidak menerima begitu saja suatu konsep. Oke, silakan. Terima kasih Pak Prof. Ya. Saya melihat bahwa ini penglihatan saya pribadi Pak Prof. Kedisiplinan itu termasuk juga akhlak. Karena iya jelas. Ya,
Memang kedisiplinan itu bagian dari akhlak, tapi di situ kan ada 7. Ya. 7 artinya kalau dilihat 7 karakter yang ada itu dibandingkan dengan 10 misalkan ummahatul akhlakul hasanah dan sayyi'ah itu kira-kira mana yang lebih mampu? Di dalamnya ada kedisiplinan, ada kejujuran, Kejujuran sosial, ada religius. penghormatan terhadap orang lain. Itu kan hanya diadopsi daripada akhlak saja. Sehingga mau dikatakan itu lebih hebat. Nah inilah yang saya maksud ini, coba Anda sebagai calon dokter itu kritisi sehingga tidak semudah nanti ada konsep-konsep yang masuk untuk merubah prinsip dalam Islam itu diterima lagi. Ya. Nah siapa lagi yang mau mengkritisi kalau bukan yang dokter Islam itu? Bukan orang sekuler. Nah, itu yang saya ingin tanamkan kepada Anda, ya, supaya punya prinsip. Ya. Pertanyaan saya yang terakhir, apakah Anda melihat ada perubahan dalam pesantren ini menyangkut masalah karakter yang saudara angkat di sini? Ya, dan kalau itu ada, apa kira-kira faktor yang mendukung? Atau Anda melihat sebaliknya ada kegagalan? Tentu ada juga faktor yang menyebabkan. Silakan, terakhir ini. Ya. Terima kasih Pak Prof pertanyaannya. Kalau saya melihat barangkali begini Pak Prof, pendidikan itu, pengajaran itu tidak barangkali tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Tidak semudah. Kalau masalah anak-anak terlalu kompleks masalahnya. Jadi untuk melihat suatu perubahan, bukan hanya langsung sekilat kita lihat perubahan, harus ada proses. Nah, disinilah dibutuhkan peranan guru dan kepala madrasah ini. Dari luar, ya misalnya peserta didik ini, peserta MTS ini berasal dari keluarga yang... Coba singkat saja. Ya. Coba singkat saja. Kalau berhasil pendidikan karakter itu faktor apa? Kalau belum berhasil, faktor apa yang menyebabkan itu aja yang dikemukakan. Ya. Terima kasih Pak Prof. Ya. Kalau keberhasilan dalam pesantren Imam Masin, saya melihat itu yang tadi saya kemukakan, kekuatan doa. Karena kekuatan doa itu langsung mengetuk pintu langit, seperti mengetuk pintu langit dan berhadapan kepada Allah dengan berkomunikasi kepada Allah lewat doa. Nah ini kekuatan doa. Itu betul itu. Ya. Tapi itu tidak bisa diteliti. Coba yang kelihatan. Perilaku yang berubah itu karena perilaku dari guru, misalkan guru mengadakan pembiasaan untuk disiplin sehingga disiplin, beri contoh, apalagi yang lain. Ya kalau doa itu kan itu keyakinan. Ya Pak Prof. Seperti kegiatan formal. Kegiatan formal itu diantaranya memakai seragam dan atribut. Kemudian, coba dulu ya. Coba dulu, ada satu acara seremonial yang dikembangkan di sekolah. Misalkan pada waktu upacara, mulai pelajaran. Itu saya lihat ada misalkan murid atau peserta didik itu menyalami masing-masing guru dan sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti ini, yang seremonial seperti ini tidak akan berpengaruh. Karena itu namanya seremonial itu memang ada unsur bahwa harus begitu. Jadi tidak lahir dari kesadaran. Nah kalau yang seperti ini yang mau dikembangkan, saya yakin tidak akan mengadakan perubahan. Karena di situ, kenapa itu dilakukan? Karena itu memang sudah merupakan suatu hal yang harus dilakukan, yang tidak lahir dari kesadaran anak itu sendiri, tapi menyesuaikan dengan kondisi. Ini yang kita lihat di situ di dalam pendidikan karakter itu. Nah apa kritikan Anda syarat ini? Dan apa yang semestinya harus dilakukan? Ya, baik, Prof. Mendan dijawab dengan ringkas saja. Terima kasih, Pak Prof. Kemandirian, salah satunya adalah kemandirian. Kemandirian dalam belajar, yaitu anak-anak peserta didik. Oke, saya kira begini. Saya kira begini saja ya. Saya kira begini, yang seremonial seperti itu tidak akan memberi pengaruh dan tidak akan membawa perubahan bagi anak. Ya, karena itu tidak dilakukan memang sudah harus begitu, semua harus begitu. Ya, disadari atau tidak disadari, lahir dari keinginan atau tidak, tetap dia melakukan itu. Tapi yang spesifik kita mau lihat
guru itu punya usaha-usaha di dalam meningkatkan kedisiplinan dengan pembiasaan-pembiasaan ya yang tidak dilakukan secara seperti itu. Saya kira itu. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Prof. Dan selanjutnya langsung saya dipersilakan kepada penguji kelima, Yang Mulia Dr. Haji Marjuni MPD untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Waktu dialog 7 menit. Silakan Pak Dr. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatan wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillah wa ni'mal wakil wa la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati pimpinan sidang, Bapak Wakil Direktur, Pak Adrus, para penguji yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Prof. Bahaking, ada Pak Dr. Arifudin Siraj, Bu Miskat Malik, dan beberapa penguji-penguji yang lain, terutama penguji eksternal dan seluruh supporter yang hadir pada kesempatan dan berbahagia ini, terspesialisasi kepada Promovenda Haja Irma Suryani yang telah sampai pada tahap akhir ini. Nah, pertama, Bu Irma, siapa sesungguhnya tokoh yang menjadi public speaking pada persoalan pendidikan karakter? Pertanyaannya Pak Anggaplah, ya. Jadi siapa sesungguhnya menjadi public speaking? Kan kalau di Metro TV itu kan ada Kick Andy, ini kan ada Andi Flores, ada Najwa Shihab, ada Krisnamurti, ya. Nah, kalau berbicara tentang karakter, siapa yang menjadi public speaking? Rasul. Nabi Siapa? Muhammad. Nabi Muhammad. Coba nanti. Jadi yang pertama berbicara sesungguhnya persoalan karakter itu adalah Thomas Lukina, ya, yang berbicara tentang Thomas Lincona, ya. Ya, ini sebenarnya ada di disertasi Ibu, ini baru tes ini. Jangan sampai dia hanya mengawang-awang ke langit, tapi dia tidak tahu siapa yang menjadi public speaking. Nah, oke. Yang kedua adalah ketika berbicara tentang peran kepala madrasah dan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik di MTS Tahfidzul Quran Iman Asim ini tentu ada teori-teori yang digambarkan oleh Ibu Promovenda ini. Sebutlah umpamanya teori yang diangkat adalah teorinya Muhammad Rifai, teorinya Khairul Rahman, terus teorinya Subagya, ya. Dari beberapa tokoh-tokoh yang ada angkat ini, siapa sesungguhnya teori yang mendekati dengan penelitian Ibu? Kan Ibu mengemukakan beberapa tokoh-tokoh yang berbicara tentang masalah perang kepala madrasah, ya, di teori. Nah, dari beberapa tokoh-tokoh dan beberapa varian-varian yang Ibu gambarkan, mana tokoh ini yang paling dekat dengan realitas atau data empirik yang ada di penelitian Ibu? Yang saya teliti itu ada 4, Pak Dokter. Ya, itu 4 sebagai peranan sebagai manajer, peranan kepala sekolah sebagai manajer, sebagai supervisor, administrator, dan sebagai penghubung masyarakat. Oh, kalau itu teorinya Subagya, ya? Ya. Itu teorinya Subagya bahwa dalam menginspirasi itu peran kepala madrasah itu yang fungsinya sebagai administrator, sebagai manajer, sebagai supervisor, dan sebagai penghubung masyarakat. Ya. Nah, bagaimana sesungguhnya mensinkronisasikan antara teori dengan realitas yang terjadi? Komentar Ibu. Ya. Sinkronisasinya antara keempat teori ini, administrator, kemudian supervisor. Yang keempat itu Pak Dokter saya tidak ambil, penghubung masyarakat. Hanya 3 saja, yaitu manajer, administrator, dan supervisor. Nah, ketiga fungsi ini, peranan ini ada di dalam kegiatan real peserta didik.
yaitu Oke. ya. Oke. Ini menyambung tadi bahasa yang disampaikan penguji eksternal bahwa di pesantren itu cenderung melakukan kegiatan yang sifatnya spiritualitas formalitas, bukan spiritualitas moralitas. Ya, sehingga termanifestasi nilai-nilai itu dalam orientasi paradigma peserta didik. Sehingga wajar kalau muncul permasalahan-permasalahan tentang apa sesungguhnya bedanya akhlak, karakter, etika, dan moral. Tetapi saya bukan mau bertanya tentang persoalan itu. Saya mau mau memberikan gambaran bahwa bagaimana sesungguhnya pandangan Ibu tentang pesantren Iman Asin ini. Ya. Terima kasih pertanyaannya Pak Dokter. Kalau pandangan saya ke Imam Hasim, setiap pesantren itu sebenarnya adalah proses Pak Dokter, tidak langsung hasil. Nah, dari proses itu, inilah di sini tugasnya kepala madrasah dan guru menggembleng peserta didik. Kemudian, adapun kejadian-kejadian bahwa kan ada dalam kaidah itu bahwa waruhul mudarris ahammu minal mudarris. Jiwanya seorang guru itu lebih penting dibandingkan dengan guru itu sesungguhnya. Saya masih ingat dulu waktu guru kita di pesantren, kita tidak memahami apa sesungguhnya yang dia diajarkan kepada kita secara formal. Tetapi guru-guru yang ada di pesantren sebelum berangkat ke pesantren, dia berdoa, bangun tengah malam berdoa, ya Allah, ilmu yang ada pada diri saya pindahkanlah kepada murid-murid saya. Begitu pula pun ketika mau berangkat ke sekolah, bahwa ya Allah, ilmu yang ada pada saya, itu dia sholat duha dulu, ilmu yang ada pada saya pindahkanlah kepada murid-murid saya, supaya murid-murid saya ini bisa menjadi orang yang berguna di tengah-tengah umat manusia. Inilah sesungguhnya waruhul mudarris ahamu minal mudarris. Nah, bagaimana komentar Ibu dengan realitas saat sekarang ini? Terima kasih Pak Dokter. Justru ini yang sama dengan penemuan saya Pak Dokter, yaitu kekuatan doa. Yang tadi saya kemukakan transendental, tapi Pak Kiai mengatakan bahwa lebih baik kekuatan doa, di mana guru itu mendoakan peserta didik sebelum masuk ke dalam proses belajar mengajar, kemudian meminta kepada siswa atau peserta didik untuk mendoakan orang tuanya dan mendoakan dirinya sendiri dan meminta. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Ini karena ada interval waktu yang batasi kita, dan selanjutnya saya kembalikan. Ya, silakan Pak Andi. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Martini yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan masukan-masukan yang luar biasa. Selanjutnya dipersilakan kepada penguji ke-6 Yang Mulia Dr. Haji Arifudin Siraj MPD untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Waktu dialog 7 menit. Disilakan. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Alauddin Makassar, Bapak Wadil, Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, selaku pimpinan sidang, para penguji, Rektor Universitas Hafiz Jayapura dan seluruh jajarannya, seluruh keluarga Promovendus yang saya banggakan, dan para undangan. Langsung saja saya Ibu, di dalam disertasi Ibu itu ada 4 peran kepala madrasah yang dikemukakan ya. Nah, saya minta di antara 4 peran kepala madrasah yang ditulis dalam disertasi ini, saya minta Ibu kemukakan analisisnya, ya, peran yang paling esensial bagi pengembangan profesional guru. Ya, kita mulai dari situ karena tidak mungkin anak-anak bisa berkarakter kalau tidak dihadapi oleh gurunya. Tapi dalam kaitan dengan guru dan kepala sekolah tentu itu di situ dia punya awal ya. Ya, silakan. Terima kasih pertanyaannya Pak Dokter. Saya akan menjawab sesuai yang pengetahuan saya, bahwa yang di antara 4 peranan kepala sekolah yang esensinya itu yaitu supervisor yang langsung berhubungan dengan guru, ke profesional guru. Di mana supervisor itu yaitu supervisi Bu ya. Supervisor. Ya, supervisi. Ya, tapi fungsinya sebagai supervisor. Ya.
Pak Dokter. Yaitu ada pengawasan, kemudian ada penilaian. Setelah pengawasan dan penilaian dinilai, terbukti bahwa profesionalismenya guru menurun, maka diadakan perbaikan. Mungkin diperbaiki materinya yang dipermantap, media pembelajarannya mungkin ada perubahan, atau tekniknya atau metodenya yang diajarkan yang mana yang paling bagus di antara itu. Mungkin dirubahlah, diganti, atau ada kebosanan peserta didik untuk menghadapi metode yang itu saja sehingga perlu diganti. Nah, ini artinya supervisor, setelah peranan supervisor ini kemungkinan besar keprofesionalan guru itu bisa meningkat karena adanya perbaikan setelah diawasi, dinilai, kemudian diperbaiki. Perbaikan ini ada peningkatan profesionalisme. Jadi supervisor dibimbing, dikembangkan. Jadi mana unsur-unsur kekuatan guru yang lemah itu, yang seharusnya tapi itu dilihat lemah, maka itu harus diperbaiki. Utamanya yang berkaitan dengan pelaksanaan supervisi akademik. Itu performance guru di dalam melaksanakan proses pembelajaran itu perlu diperbaiki agar dia bisa betul-betul membimbing peserta didiknya ke arah yang diharapkan itu, utamanya pengembangan karakter itu. Ya, saya kira itu ya. Kemudian pertanyaan berikut adalah gini Bu, ada sekarang ini sudah banyak orang yang mengatakan bahwa karena banyaknya sumber belajar, ya bahkan sumber belajar itu lebih canggih lagi daripada guru, maka peranan guru tidak lagi fungsional gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan kalau guru hanya bisa mentransfer ilmunya kepada peserta didiknya, di era sekarang ini tidak perlu lagi guru. Lebih baik kita belajar di komputer, masuk di internet, itu lebih banyak bisa diperoleh. Nah, bagaimana menurut pandangan Ibu nih ya? Ya, silakan Bu. Ya. Terima kasih Pak Dokter pertanyaannya. Kalau menurut saya itu pandangan keliru Pak Dokter. Karena meskipun bagaimanapun canggihnya sumber belajar itu tidak mampu menyamai sumber belajar yang dari guru. Karena guru adalah manusia yang mampu ada pendekatan pribadi atau pendekatan dengan memakai hati. Nah, sedangkan sumber belajar yang lain, apalagi komputer itu tidak bisa mendekati. Justru dia yang didekati, dipakai, kemudian tidak ada approach, tidak ada saling melengkapi. Kalau dalam proses belajar mengajar antara guru dan siswa, ada saling memberi, Pak Dokter. Ada yang bertanya, ada yang menjawab, kemudian ada yang barangkali ada nasihat-nasihat, kemudian meminta saran dan sebagainya. Ada aplikatif di situ. Oke. Kalau begitu, guru sebagai apa itu sebenarnya yang dipentingkan? Ya, nanti coba kalau Anda baca Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, di situ ada dinyatakan itu. Disitulah esensinya guru sehingga guru tidak bisa ditinggalkan. Ya. Bahkan tadi Pak Dr. Haji Andi Marjuni mengatakan itu. Jadi salah satu itu ruhul mudarris ahammu minal mudarris. Tapi ada satu peran guru yang paling esensial sehingga guru tidak bisa ditinggalkan begitu. Ya. Apa itu kira-kira? Ya Pak Prof. Kalau menurut saya pendidik mengajar. Sambil mengajar, dia juga mendidik siswanya. Atau jadi guru contoh sikap. Oke. Guru sebagai pendidik Bu ya. Nah, iya. Jadi ya, kalau dalam Undang-Undang Nomor 14 itu kan dikatakan guru adalah pendidik profesional, itu ditekankan itu harus. Oke, sudah. Saya dikode sudah. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Haji Rufudin Siraj. Dan selanjutnya dipersilakan kepada Yang Mulia Profesor Dr. Haji Muhammad Baking Rama MS untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Waktu dialog 7 menit, Prof. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
Bapak pimpinan sidang yang saya hormati, Bapak para penguji yang semuanya saya hormati, Pak penguji eksternal, Pak Dr. Firman yang saya hormati, Bapak yang lain, para promotor, hadirin sekalian yang semuanya saya hormati, dan Ibu Irma Suryani. Ya. Mungkin saya hanya mau memberi penguatan saja ya. Yes, ya Pak. Bahwa semua ya perlu penguatan di dalam disertasi ini, bahwa kajian ini adalah karakter ya. Maka karakter yang mau karakter ya, karakter yang mana itu yang mau dikembangkan, itu harus dipertajam ya. Tapi itu karakter dari mana? Kalau mau mengambil dari Perpres ya nomor 78 ya sekarang itu tentang PPK ya, penguatan pembinaan karakter. Itu ada 18 di situ. Ada 18 karakter. Ya. Dulu dari awal ya kita mengharapkan dari situlah diambil beberapa yang harus diambil. Tidak semuanya, ada beberapa yang harus diambil, dan itulah yang mau dilihat pengembangannya di madrasah sanawiyah itu. Oleh apa perannya kepala sekolah dan apa perannya guru. Jadi itu harus dipertajam. Setiap karakter, misalnya karakter kejujuran, yang pertama dulu karakter apa itu ya, religius ya. Karakter religius itu kan terdiri dari beberapa. Ya. Salat, baca Quran dan seterusnya itu religius. Karakter jujur lain, bukan tidak masuk dari religius itu. Itu karakter religius misalnya, itu apa peran guru. Apa yang dilakukan oleh guru sehingga karakter religiusnya itu murid, peserta didik itu tercapai. Itu yang perlu diperkuat, dan itu banyak pertanyaan tadi muncul. Bagaimana caranya membangun atau mengembangkan karakter yang dikaji itu? Karakter jujur misalnya. Bagaimana caranya guru untuk menjadikan muridnya itu jujur? Dan setelah diberikan cara bagaimana supaya jujur, apakah betul murid itu jujur atau tidak setelah dibina karakternya, karakter kejujurannya. Itu perlu penajaman di disertasi ini. Itulah sebabnya sehingga Pak Arif tadi mengatakan, lihat itu tugas utama guru. Tugas utama guru di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah pertama sebagai pendidik, yang kedua sebagai pengajar, yang ketiga sebagai pembimbing, yang keempat sebagai pengarah, yang kelima sebagai pelatih, yang keenam sebagai pengevaluasi, penilai. Jadi tugas utama guru adalah pendidik yang membangun karakter itu. Jangan hanya mengajar saja, A, B, C, 1 tambah 1 sama dengan 2. Mau berkarakter mau tidak pusing. Itu guru yang tidak bertanggung jawab. Karena guru harus mempunyai tanggung jawab sebagai pendidik, sebagai guru yang diberikan tugas utama. Ya, tugas utama yang pertama adalah mendidik. Mendidik itu membangun karakter, memanusiakan manusia. Bagaimana caranya? Itu yang penting dalam disertasi ini dipertajam. Ya. Kalau membangun karakter jujur, bagaimana caranya guru supaya murid itu jujur? Membangun karakter kebersamaan, bagaimana caranya guru mendidik anaknya supaya karakter kebersamaan itu ada pada murid itu? Bagaimana karakter cinta tanah air? Itu bagaimana caranya guru mengajar sehingga murid itu cinta tanah air? Bagaimana caranya cinta lingkungan, kebersihan? Itu bagaimana caranya? Itu yang harus dipertajam di sini. Jadi nanti saya tidak ada pertanyaan, Pak Andi, Pak pimpinan sidang. Itu penguatan seperti itu yang perlu diperkuat. Saya kira begitu dari saya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hakim. Masukan-masukannya luar biasa. Baik, saya memanfaatkan waktu ini juga untuk memberikan beberapa pertanyaan. Pertama adalah, kalau pemain bola itu kan ada gelandang kiri, ada gelandang kanan, ada back,
ada kipernya, ada penyerangnya. Kalau guru itu semuanya. Ya. Dia yang penyerang, dia yang back, dia yang kiper, dia yang seterusnya. Nah, untuk disertasinya Promovenda ini mau direkomendasikan ke mana ini disertasinya? Apakah ini akan diberikan kepada Imam Asim? Ya. Atau kemana? UIN, Selain UIN, apakah untuk rekomendasinya ke Imam Asim? ke madrasah, ya. Baik, dari penelitiannya tentang peranan guru dan kepala madrasah dalam memberikan pendidikan karakter, ya. Di mana letak kekurangannya di situ? Karakter apa yang kurang diberikan oleh kepala sekolah maupun guru? Kalau masalah kekurangan yang belum, artinya hasilnya itu belum maksimal, Pak. Ya, yang belum maksimal, yang kurang, yang karakter yang mana? Kejujuran yang belum maksimal. Namanya anak-anak, Pak Prof itu barangkali memang terlalu sulit untuk menyatakan kejujuran. Kadang-kadang baik. Ya. Semestinya dalam implikasinya salah satunya itu dimasukkan bahwa setelah kami melakukan penelitian di pesantren tahfiz Imam Asim, ditemukan bahwa baik kepala madrasah maupun guru belum memberikan pendidikan karakter yang maksimal dalam kejujuran. Oleh karena itu disarankan kepada pesantren Imam Asim untuk memberikan pendidikan karakter yang lebih bagus lagi. Ya. Karena ternyata ditemukan bahwa anak-anak masih banyak memiliki karakter kejujuran yang tidak bagus. Ya. Itu semestinya masuk dalam implikasi ya. Ya, saya kira dari saya cukup itu saja, dan pertanyaan-pertanyaan dari Dewan Penguji telah selesai. Selanjutnya Dewan Penguji akan mengadakan sidang khusus untuk menentukan hasil ujian. Sidang ujian promosi ditunda untuk beberapa saat. Dewan Penguji akan mengadakan sidang untuk menentukan hasil keputusan ujian promosi. Promovendus dan hadirin disilahkan istirahat sejenak. Diinformasikan kepada Dewan Penguji yang terhormat bahwa sesaat lagi kami akan mengundang Bapak Ibu Dewan Penguji untuk breakout room guna mendiskusikan hasil ujian promosi pada siang hari ini. Namun sebelumnya, pengambilan gambar oleh host, mohon kepada Bapak Ibu Dewan Penguji yang terhormat untuk posisi duduknya supaya ditegakkan. Mohon perhatian sebentar lagi di layar monitor Bapak Ibu Dewan Penguji, silakan klik join untuk berpindah ke room VIP. Sementara bagian host kami bekerja, mohon bersabar Bapak Ibu. Nah, sini. Dari Apis ada. Direkam. Silakan Bu Eva itu. Pusing ini terbalik. Balik. Ini moderator ini saya mau minta izin keluar nih. Iya, baik Prof. Yang penting Prof nilai sudah dikirim ke Ibu Eva. Ya. Selamat terhadap Promovenda. Mudah-mudahan menambah SDM-nya Papua. Iya, Prof. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, poin 3. Ya. Poin 3, 92,5. Ya, poin 4. Poin 4, 169/43 sama dengan 3,93. Lengkap jurnalnya ini, Bu Eva? Lengkap.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Munakis yang saya hormati, promotor dan penguji, setelah melihat waktu yang ditempuh oleh Promopenda 2 tahun 7 bulan 20 hari, jadi pas masuk 6 semester, artinya itu tepat waktu selesai. Nilai hasil ujian semesternya 3,9, kemudian nilai disertasi pada hari ini 92,5, sehingga nilai kumulatifnya 3,93. Secara nilai adalah cum laude, tetapi kami dari Pasca Sarjana dan sekaligus pimpinan sidang masih tentu menunggu komentar-komentar dari Dewan Munakis, promotor dan penguji. Prof. Bahakim barangkali selaku promotor, apakah nilai ini sudah pantas untuk diberikan cum laude? Ya Pak, jadi saya ikut saja keputusan. Pak Dr. Firman sebagai penguji eksternal. Saya kira sesuai dengan hasilnya ya. Alhamdulillah. Pak Dr. Haji Irfudin Siraj. Ya, saya kira dengan melihat kapasitas beliau sejak saya hadapi di kelas, pantaslah dia menjadi Ibu Dr. Miskat yang barangkali. Ya, kalau memenuhi start, saya kira yang keputusan. Ini memang kita kalau nilainya itu sudah bagus dari semester, itu memang yang susah untuk terbantahkan di promosi. Oleh karena itu memang nilai-nilai semester itu yang sangat menentukan juga di samping nilai promosi. Pak Dekan, Dr. Adi Arjuni. Ya, mengikut. Baik. Baik, terima kasih banyak. Barangkali Dr. Barangkali Ibu Eba, kami bisa dikembalikan ke asal kami. Ya, baik Ustaz. Kapan kita? Insya Allah Kapan setelah kita. Berarti silakan. Ya. Sidang ujian promosi akan dilanjutkan. Disilahkan kepada Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang ujian promosi dilanjutkan. Penyampaian hasil keputusan Dewan Penguji. Setelah Dewan Munakis, promotor dan penguji melakukan sidang dan setelah memperhatikan satu waktu yang ditempuh selama proses perkuliahan pada program doktor adalah 2 tahun 7 bulan 20 hari. Nilai hasil ujian semester yang diperoleh selama studi pada program doktor rata-rata 3,9. Nilai disertasi dan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Penguji dalam ujian promosi hari ini adalah 92,5. Dengan demikian, nilai ujian semester, nilai ujian kualifikasi hasil penelitian disertasi, nilai ujian tertutup disertasi, nilai ujian promosi doktor, dan tenggang waktu yang digunakan selama studi pada program doktor dengan nilai kumulatif adalah 169/43 sama dengan 3,93. Oleh karena itu, Dewan Munakis, promotor dan penguji bersepakat dan dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Berdasarkan hasil yang telah ditetapkan ini, Saudara Promopendus diberi gelar doktor dalam bidang ilmu pendidikan dan keguruan dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar doktor tersebut. Saudara adalah doktor yang ke-982 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saudara berkewajiban menyerahkan disertasi kepada pimpinan pasca sarjana dan perpustakaan selambat-lambatnya 1 bulan setelah hari ini, yaitu tanggal 21 November 2021. Segala sesuatu akan diperbaiki dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Rektor, Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta Dewan Penguji menyampaikan selamat atas keberhasilan Saudara Dr. Haja Irma Suryani Samsudin, SPD, MPD.
Selanjutnya, pesan-pesan akademik dari promotor. Diminta kesediaannya kepada Yang Mulia Profesor Dr. Haji Baking Rama, MSD. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak pimpinan sidang yang saya hormati, Bapak para Dewan Majelis, para hadirin sekalian, Bapak para pimpinan Universitas di Jayapura, ya hadir semua, Ibu Dr. Haja Irma Suryani Samsudin. Selamat Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Baru saja kita menyaksikan prosesi ujian promosi doktor atas nama Haja Irma Suryani Samsudin yang kita semua sudah menyaksikan dari awal sampai akhir ini, dan hasilnya sudah kita dengarkan bahwa Ibu Dr. Haja Irma Suryani Samsudin itu lulus dengan level yang paling tinggi, ya, cum laude, dengan nilai 3,93, sangat tinggi. Itu sebabnya sehingga saya menyampaikan, ya mohon maaf Pak Dr. Arifudin Sirat dan Pak Dr. Andi Marjuni, mohon izin mewakili Bapak-Bapak sebagai promotor untuk menyampaikan pesan akademik kepada Permapenda ini. Jadi selamat kepada Ibu Dr. Haja Irma Suryani Samsudin atas prestasi yang diraih pada hari ini. Cukup bagus jawaban-jawaban yang disampaikan tadi. Oleh karena itu, kepada seluruh keluarganya juga selamat ya atas keberhasilan Dr. Haja Suryani. Yang Ibu kaji ini tentang karakter. Nah, ini memang persoalan soal karakter ini, karakter bangsa ya. Setiap bangsa punya karakter tersendiri, tapi rupanya kita berharap agar supaya karakter bangsa Indonesia, terutama karakter peserta didik itu bisa tercapai dan mencapai tujuan pendidikan yang 9 itu. Jadi tujuan pendidikan nasional kita ada 9, sehingga karakter yang diharapkan kepada peserta didik itu atas berkembangnya potensi yang dibawa oleh para peserta didik. Siapa yang mengembangkan potensi agar tercapai karakter itu? Nah, itulah para guru kita di sekolah kalau pendidikan formal, yang tentu atas arahan bimbingan kepala sekolah. Jadi peran kepala sekolah dan peran guru dalam mengembangkan karakter peserta didik. Karakter peserta didik yang diharapkan adalah bagaimana tercapai tujuan pendidikan nasional itu, yaitu karakter potensi peserta didik dibangun agar supaya menjadi manusia yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi karakter religius itu sangat penting. Yang pertama, karakter iman, karakter takwa. Itu yang pertama yang harus dicapai. Diharapkan guru-guru itu mengarahkan atau membimbing peserta didiknya agar supaya peserta didik itu mencapai yang pertama karakter iman takwa. Yang kedua karakter akhlak. Ya. Jadi berakhlak mulia. Yang ketiga sehat. Yang keempat berilmu. Yang kelima cakap. Yang keenam kreatif. Yang ketujuh mandiri. Yang kedelapan karakter demokratis, dan yang ke-9 karakter bertanggung jawab. Nah, itu harus dicapai karena itu menjadi tuntutan perundang-undangan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Itulah sebabnya sehingga Ibu Dr. Haja Irma Suryani itu kita harapkan sebagai dokter karakter ya. Ini Ibu Haja ini dokter karakter, pembinaan karakter anak. Nah, itu menjadi narasumber di mana-mana, terutama di Irian Jaya sana, ya, dinamisasi kegiatan akademik, bagaimana guru kerjasama dengan guru-guru, kerjasama dengan kepala dinas, dinas Diknas, dinas Kadepak dan seterusnya. Itu bagaimana membina peserta didik di sekolah-sekolah, baik di SD, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, SMP, SMA dan seterusnya, agar supaya anak ini memang betul-betul harus diarahkan agar supaya karakter yang diharapkan itu bisa tercapai. Dan dengan demikian tercapailah tujuan pendidikan nasional. Nah, dengan demikian insya Allah anak-anak kita yang akan datang itu kita berharap jauh lebih baik dari kita yang ada sekarang ini. Yang karakter kita sekarang ini mungkin kita harapkan anak-anak ke depan jauh lebih baik. Dengan demikian Indonesia jangan lagi dikerjakan. Ada yang bilang begitu. Beda dengan karakter orang Jepang, kurang bicara, banyak kerja, gitu ya. Nah, ini karakternya kita bagaimana? Itu kita harus arahkan ke situ. Jadi Ibu Irma sebagai seorang dokter di bidang yang mengkaji soal karakter diharapkan untuk mengkaji lagi lebih jauh, menggali lebih jauh, dan mengembangkan ilmu-ilmu yang Ibu dapatkan sekarang ini untuk lebih berkembang dan diaplikasikan, diamalkan untuk membangun generasi muda yang berkarakter di masa-masa yang akan datang. Itu yang kita harapkan. Kemudian selanjutnya Pak Direktur, Pak Rektor, ya terima kasih banyak kami bertiga diberikan amanah ya untuk membimbing Ibu Irma. Kami dengan Pak Dr. Arifudin Sirat, dengan Pak Dr. Andi Marjuni menjadi promotor, dan kami sudah mengantar Ibu Irma Suryani pada hari ini menjadi dokter yang menjadi kebanggaan kita karena dengan mendapatkan nilai cum laude. Tentu kami juga selaku promotor mengucapkan banyak terima kasih kepada para bapak, para penguji, terutama Bapak penguji eksternal, Bapak Dr. Firman, yang mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah Ibu Irma Suryani Samsudin ini sudah menjadi dokter. Alhamdulillah. Selamat sekali lagi Ibu Haja Irma dan seluruh keluarga, dan selamat kepada lembaga di mana Ibu Irma bertugas. Insya Allah dengan dokternya Ibu Irma akan terangkat juga akreditasi dari lembaga di mana lembaga Ibu Irma itu bertugas. Kalau selama ini Ibu Irma, saya menilai Ibu Irma ini banyak kreatif ya. Setiap ada bimbingan, setiap ada komunikasi yang kita minta supaya diperbaiki itu cepat. Jadi menjadi mahasiswa yang sangat dinamis ya begitu. Namun demikian kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, misalnya merasa berat atau apa, itu sebenarnya bukan sengaja untuk menjadikan Ibu Irma berat dalam melaksanakan tugas. Hanya semata-mata supaya disertasi ini lebih baik ya. Untuk sempurna saya kira tidak. Tapi untuk lebih memperbaiki disertasi ini kan harus kita selalu berkomunikasi untuk lebih baik. Nah, kalau dalam hal komunikasi itu ada hal-hal yang kurang berkenan, kami selaku promotor itu mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kalau Ibu maafkan, alhamdulillah. Kalau tidak maafkan ya urusannya Ibu. Saya sudah bebas ya untuk minta maaf. Mau dimaafkan alhamdulillah, kalau tidak ya Ibu dengan Tuhan punya urusan. Saya kira Ibu memaafkan kami semua ya. Memaafkan kami semua dalam hal-hal yang seandainya ada selama ini kurang berkenan di hati Ibu. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Ikhlas semuanya, dan kami sangat berbahagia sekali. Saya kira Pak Arif juga begitu, saya kira Pak Nimar juga begitu, berbahagia sekali Ibu Haja Irma Suryani Samsudin sudah meraih gelar doktor hari ini dan membanggakan sekali. Rasanya puaslah kita membimbing mahasiswa yang dengan hasil akhirnya itu mendapatkan level nilai cum laude. Alhamdulillahirabbil alamin.
Saya kira begitu. Makasih banyak. Seluruh keluarga. Saya kira begitu. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang ujian promosi. Sebelum sidang ujian promosi ini ditutup, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, ucapan terima kasih banyak kepada seluruh undangan dan hadirin yang mengikuti sidang promosi dokter pada siang hari ini dengan seksama, terkhusus kepada Rektor Universitas Yapis dan Warek 1 yang juga dari awal turut hadir sampai terakhir. Dan juga atas nama Rektor dan Direktur Pasca Sarjana menyampaikan permohonan maaf seandainya dalam pelaksanaan promosi doktor ini terdapat kekurangan, terdapat kekeliruan, atau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati. Dan juga atas nama Rektor dan atas nama Direktur Pasca Sarjana menyampaikan terima kasih banyak kepada Dewan Promotor, Profesor Dr. Haji Muhammad Baking Rama MS, Dr. Haji Arifudin Siraj MPD, Dr. Haji Andi Marjuni MPD yang telah menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya sehingga mahasiswa yang dibimbing dapat selesai dalam waktu 2 tahun 7 bulan 20 hari. Itu sangat luar biasa. Dan juga ucapan terima kasih banyak disampaikan kepada Profesor Dr. Haji Abdurrahman Geteng MA, Dr. Haji Hamzah Harun LCMA, Dr. Haja Miskat Malik Ibrahim MSc yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam ujian promosi pada siang hari ini. Dan terkhusus kepada penguji eksternal Dr. Firman MPD yang telah meluangkan waktunya dan bersedia untuk menjadi penguji eksternal dalam sidang promosi pada siang hari ini. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang ujian promosi Saudara Dr. Haja Irma Suryani Samsudin SPD MPD ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ditutupnya secara resmi sidang ujian terbuka disertasi pada siang hari ini, maka selesailah seluruh rangkaian acara promosi Dr. Haja Irma Suryani Samsudin SPD MPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ibu Dr. Irma Suryani. Ya, Ibu Haji. Terima kasih Pak Wadir. Selamat Bu Irma. Selamat buat Kakanda Haji. Terima kasih. Salam dari Papua, Argapura. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih banyak. Iya, orang bisa, Irma. Selamat Bu Irma. Selamat Kamiskat. Selamat